Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia. Halo sahabat Smart, kembali lagi di program Smart UMKM, program yang akan mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Perkenalkan, saya Emilia Tresya, produser dari Media Podcast Network persembahan KG Media, dan di episode kali ini, Rifa Majid dari Smart Makassar akan berbincang dengan Diklawati Prasiska. Beliau adalah pebisnis roti taeng, bisnis roti yang ada di Kota Makassar. Bermula dari memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bisnis ini telah berkembang selama 11 tahun dan memiliki berbagai cabang di Kota Makassar loh. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Smart Inspiration di Spotify, serta nyalakan notifikasi ya, supaya kamu bisa terinfo setiap kali ada episode terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @media_by_kgmedia, supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Pelaku UMKM di Kota Makassar yang gak henti-hentinya terus bergerak memajukan ekonomi dan juga berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang juga berjuang menjalankan bisnis. Nah, kalau ngomongin soal perempuan, itu kan kalau perempuan kita punya banyak peran gitu ya, multi peran istilahnya. Yes. Jadi istri, jadi ibu, jadi anak, jadi owner bisnis juga. Nanti akan kita tanyakan gimana sih narasumber kita ini menjalani perannya dan tetap konsisten menjalankan bisnis yang sudah dimulai dari tahun 2010. Wow, udah 11 tahun berarti ya di tahun ini. Langsung aja deh narasumber saya Mbak Diklawati Prasiska alias Mama Luna, owner dari Roti Taeng. Halo, salam kenal. Apa kabar Mama Luna? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kalau bilang sehat itu kayak seneng gitu ya. Kalau dengar orang sehat, kita sehat itu senang banget. Sehat jadi barang yang langka. Benar, mahal gitu ya. Terima kasih loh Mama Luna sudah mau hadir di Sudut Inspirasi. Terima kasih juga loh sudah undang saya. Yes, tapi ngobrolin soal Roti Taeng benar sudah dimulai dari tahun 2010. Berbicara soal perjalanan Roti Taeng di 10 tahun ini pasti tidak mudah gitu kan. Orang mungkin kenal Roti Taeng ini banyak di toko-toko, gampang sekali ditemukan. Kalau pengen makan roti buat sarapan, Roti Taeng bisa jadi salah satu pilihan gitu. Tapi gimana cerita di belakangnya? Dulu awal di 2010 kenapa kemudian kepikiran untuk bikin bisnis roti ya? Sebelumnya backgroundnya apa? Kita flashback dulu ya ke belakang. Kebetulan ya, saya itu berasal dari keluarga yang memang basic knowledge-nya itu ada di bidang bakery and pastry. Semua rata-rata keluaran tata boga, mau adik saya, mau kakak-kakak sepupu saya. Oh berarti sudah ada mie embrionya ceritanya ini. Sudah ada mie dalam nadinya, dalam darahnya. Siap. Gitu. Terus kepikiran saat itu, saya sama suami baru saja menikah, punya anak. Terus kami berpikir seperti ini, otomatis kita harus ada pemasukan tambahan. Yap. Untuk bekerja di tempat lain, otomatis waktu untuk keluarga akan berkurang. Nah, opsi yang paling memungkinkan pada saat itu adalah membuka usaha bakery berdasarkan knowledge yang kami punya. Jadi kami punya semua teorinya. Alhamdulillah ya. Saya kan kebetulan memang juga basic marketing. Jadi ilmu marketingnya juga saya punya. Maka mantaplah kami untuk membuka usaha bakery. Oh, bakery di tahun 2010 di tahun 2010 itu. Oke, karena dorongan ekonomi keluarga gitu ya. Tapi sembari menjalankan bisnis di 2010 itu juga bekerja di tempat lain. Saya jobless. Tapi suami ya? Suami enggak. Enggak juga. Oke, berarti memang ini salah satu pilihan. Satu-satunya ya. Satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga waktu itu 2010 ya. Apalagi kalau baru nikah ya. Kaget dengan kondisi punya satu anak. Makan cinta. Cinta enggak bikin kenyang. Bener. Masa-masa penyesuaian gitu ya. Kemudian dengan ilmu yang dimiliki, basic yang dimiliki, akhirnya terpikirlah untuk bikin usaha pastry. Bakery. Dari dulu emang produknya udah roti tawar kah atau ada yang lain? Dari dulu sebenarnya main produknya itu roti tawar. Cuman namanya kita usaha baru ya. Kita harus mencoba semua opsi yang ada.
Dulu roti tawarnya itu kami buatnya seperti roti yang kebanyakan, yang tahan juga 2 mingguan. Iya. Malah rezekinya bukan di situ kan. Terus pengawetnya kebanyakan. Iya benar. Iya, jadi tidak ada pembanding sebenarnya antara kami dengan produk lokal lain. Nah, terus ada itu roti-roti 1000-an zaman dulu, sekarang sudah 2000 kan. Zaman dulu kan masih 1000. Ya kami bikin juga itu. Kami bawa keliling ke gade-gade itu, titip jual. Ke pesantren juga, tapi memang mungkin bukan rezekinya, lagi-lagi bukan di situ. Seperti itu. Akhirnya kemudian berubah seperti sekarang, gimana ceritanya? Iya, karena kan evaluasi terus. Iya. Setiap produk yang kami keluarkan itu memang kita evaluasi tiap bulan. Prospeknya ini barang akan bagaimana, respon pasarnya bagaimana, penerimaan masyarakat bagaimana. Nah, kenapa kami yakin dengan produk kami yang sekarang? Ini memang karena ini yang paling diterima oleh masyarakat luas. Sambil kami terus edukasi tentang sehatnya produk roti yang menggunakan minum pengawet. Kami juga memasarkan ini ke swalayan-swalayan. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, tapi kan begini, kita kembali lagi di awal-awal menjalankan bisnis gitu ya. Menjalankan bisnis itu bukan satu hal yang mudah gitu, ada ups and down. Apalagi di awal-awal gitu ya. Tantangannya kayaknya berat banget ya. Oke, bikin roti taheng gitu. Katanya dulu cuman 50 pieces 50 pack per hari. 50 pack per hari. Sekarang udah? Sekarang sudah hampir 1000 konsisten. Wow, setiap hari diproduksi. Setiap hari. Waktu itu apa yang paling berat di awal-awal? Paling memang benar kata orang, tantangan terberat itu memang ada di tahun pertama sampai 5 tahun. Itu adalah tahap kita belajar, tahap kita penyesuaian, tahap kita merubah kekurangan, perbaiki semuanya sampai sistemnya benar-benar siap untuk dijalankan. Kalau saya ditanya tantangan apa terbesar, saya tidak bisa bilang distribusi atau apa, karena semua saling berkaitan. Semua adalah punya benang merahnya. Jadi kalau satu sisi misalnya produksinya kurang kuat, otomatis akan mempengaruhi distribusi, juga pemasaran. Jadi kalau saya ditanya kembali lagi, tantangan apa terbesar? Semuanya ya. Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.